Kejadiannya ada kurang lebih 1 bulan yang lalu. Waktu itu saya lagi syuting video klip, dan sebelumnya di tempat yang sama juga pernah dilakukan syuting video klip, tapi tidak pernah ada kejadian seperti ini gitu. Biasanya kan kita syuting dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam itu sudah kelar gitu. Tapi pas yang syuting kali ini itu banyak sekali kejanggalan, banyak sekali gangguan dari hal lighting, yang ini nyala, yang ini mati, giliran yang ini nyala, yang ini mati. Terus seperti itu. Dan saya bisa merasakan hal-hal yang bikin bulu kuduk merinding itu. Tidak hanya saya aja, tapi kru juga bisa merasakan itu, dan dancer juga bisa merasakan itu gitu. Apa yang dirasa? Waktu itu tiba-tiba tiang listrik di depan rumah itu kebakar selama setengah jam, dan itu kebakaran, asli kebakaran. Itu kan mungkin tiba-tiba kebakaran, langsung listriknya mati total, dan kita semua yang ada di dalam studio itu ketakutan. Sebelumnya pernah punya pengalaman seperti itu? Pernah melihat atau itu pertama kali? Nggak pernah itu. Itu pertama kali, dan mudah-mudahan yang terakhir ya. Saya nggak mau lihat lagi. Aduh. Mungkin kita nggak pamit dulu atau gimana gitu kan. Tapi perasaan sih kita berdoa dulu gitu, melakukan ritual dulu gitu kan, kayak semacam berdoa sama-sama gitu kan. Dan sebelumnya juga izin, ya gitu betul. ya. Sebelumnya juga memang nggak pernah ada masalah syuting di situ, tapi entah kenapa pada malam hari itu ya. Mudah-mudahan sih ya kejadian itu nggak pernah terulang lagi ya. Ya jangan sampai pernah mengalami lagi. Dan mudah-mudahan malam hari ini juga kita baik-baik aja. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita nih yang pertama. Dia adalah seorang perempuan yang menggunakan berbagai jenis pelet untuk balas dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yuyun. Selamat malam Mbak Yuyun. Ya, selamat malam. Apa kegiatan atau aktivitas Anda saat ini? Ya, saya bekerja di perusahaan swasta, tepatnya di perbankan. Saya punya pengalaman buruk. Saya punya pasangan hidup dulunya, pacar pastinya ya. Pernah dikecewakan sama dia karena dia selingkuh dengan teman dekat saya juga. Saya ngelihat mereka bercumbu dengan tidak pakai selai pun saya kecewa, dan dari situ saya pergi ke orang pintar untuk minta petunjuk supaya pacar saya itu balik lagi kepada saya. Nah, saat ini
dia sudah balik kepada saya, tapi saya suka menghancurkan hati laki-laki karena saya sudah dilukai dan selalu dilukai. Saya buat mereka tertarik kepada saya. Setelah itu saya tinggalkan kayak gitu aja. Tapi pacar Anda masih sampai sekarang ada Tidak di lagi, samping udah Anda? tidak lagi. Enggak. Iya. Oh, jadi yang waktu itu udah balik terus putus baru bermain-main Iya, dengan laki-laki bener lain. banget. Oke, waktu datang pertama kali ke dukun yang bisa bikin Anda balik gitu dengan pasangan, dengan mantan. Itu Iya. apa yang dilakukan di sana? Pertama saya diberikan sama dia itu arang. Arang itu katanya bekas pembakaran dari ibu melahirkan yang ada ari-arinya. Ari-ari itu dibakar, kemudian dijadiin minyak, terus jadi arang kayak gitu. Terus Ya itu saya selalu buat ke alis saya sedikit. Kadang kalau misalnya saya ada deketin siapa gitu, saya buat namanya dari arang itu. Supaya dia makin sayang sama saya sampai hartanya dan rumah-rumahnya itu jadi hak milik saya. berhasil. Ya, pastinya berhasil dan itu bukan sekali dua kali. Malah Korbannya berkali-kali. cukup banyak. Iya, benar banget. Sekarang dipakai. Iya. Saya bawa juga barangnya. Oke. Sama lipstick untuk pemikat juga. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau memang untuk memikat ya, arang dan juga lipstik itu, kenapa akhirnya putus sama mantan pacar Anda itu? Karena ya emang rasa kecewa dan saya nggak suka lagi gitu. Jadi Dia cuma untuk mainin aja, Iya, benar balas dendam banget. doang. Benar. Setelah itu cari laki-laki lain, Iya, dimainin terus ditinggalin. benar banget karena sakit hati juga kali ya. Mereka terus kondisinya seperti apa sekarang? Ya Setelah sekarang Anda ini putusin, Anda tinggalin. terpuruk banget ya, orang nggak punya apa-apa lagi. Mereka sudah ada yang punya keluarga. Pasti salah satunya ada ya yang punya keluarga, tapi ya kesana-sananya saya pengen berubah sih untuk lebih baik lagi. Tapi kadang mikir lagi, udah jahat aja sekalian. Jadi berubah untuk Bayu jahat mau aja nanya dong, sekalian. boleh? Silakan. Boleh? Mbak, ada perasaan menyesal nggak setelah korbannya sekarang terpuruk hidupnya? Tadinya menyesal, tapi kadang kalau dipikir mereka doyan jajan ya udah kita habisin aja kayak gitu. Karena kan emang mereka pun juga jahat sama istrinya gitu kan, ngejahatin perempuan. Jadi saya bantuin mereka untuk balas dendam ya seperti itu. Mereka ngasih duitnya ke Anda. Bukan duit aja sih. Oke, ya, semuanya ya. Iya benar banget. Anda ngasih apa ke mereka? Kalau saya sih paling ya udah tahu lah ya, sama-sama tahu ya pastinya saya ya pura-pura manis di depannya, di belakangnya ya beda banget gitu. Karena kan emang saya dijahatin dari dulu sama laki-laki, jadi nggak pernah percaya namanya laki-laki. Sampai sekarang. Iya, benar banget. Oke. Apa yang membuat Anda hadir ke Menembus Mata Batin hari ini? Satu sisi sih saya pengen sih ya, saya lebih baik lagi. Kadang-kadang sih saya memang benar berpikir apa saya sejahat ini, tapi ya gimana ya, saya sudah berapa kali pergi ke orang pintar, saya minta dicabut aja atau diambil gitu barang-barang yang sudah saya minta sama mereka, tapi katanya ya nggak bisa, udah mendarah daging ke saya gitu. Saya ya minta tolong dibantu biar supaya saya bisa lebih baik lagi lah ke depannya kayak gitu. Beneran mau ninggalin? Iya. Tapi itu pasti. masih dipakai sampai hari ini? Ya itu saya mereka nggak bisa lagi copot katanya kayak gitu karena udah mendarah daging ke saya. Maksudnya yang alis, arang itu kenapa masih dipakai sampai hari ini? Ya gimana ya, ya itu kadang-kadang timbul ada rasa pengen lagi deh kayak gitu. Kadang kan kita pengen ngerasa cantik lagi, pengen memikat lagi kayak gitu. Jadi ada tujuan untuk memikat malam hari ini? Enggak juga sih, teman, biar kelihatan cantik aja gitu. Beda dari yang lain lah, kita dilihatnya sama laki-laki kayak gitu. Anda saat ini punya pasangan? Sudah punya sih pasangan, cuman ya itu untuk dalam diri saya kan, saya emang udah niat nggak akan mau jadian lagi, cuman ya nyakitin aja. Oke, jadi tujuan Anda sekarang adalah mau melepas semuanya, bukan? Iya, benar banget. Biar bersih. Iya, benar banget. Walaupun resikonya Anda nggak bisa ya melakukan yang seperti Anda lakukan saat ini. Iya.
gonta-ganti pasangan, pastinya. menyakiti laki-laki. Iya. Ya semua orang kan pengen lebih baik, tapi kalau emang nggak bisa lagi ya gimana? Saya harus terima keadaan saya seperti ini, dan ya mungkin ya udah seperti ini kali takdir saya kayak gitu. Yakin mau lepas, Iya, apapun resikonya. ya pastinya. Baik. Mudah-mudahan Anda mendapatkan apa yang Anda harapkan malam hari ini, dan kami akan ajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yuyun lahir pada tanggal 28 Juni 1984 dan tinggal di rumah bernomor 1. Karakter yang ramah dan peka terhadap orang lain seringkali dimanfaatkan oleh lingkungannya. Mudah dipengaruhi oleh sesuatu hal yang negatif yang membuat Yuyun terjebak ke lubang hitam. Saya melihat Yuyun diikuti oleh sosok yang kerap kali berbisik untuk melakukan tindakan kriminal kepada para lelaki. Sosok Yuyun diikuti oleh seorang hantu pria tinggi besar dan bermata satu. Siluman dan jin ini sudah mengikuti sosok Yuyun sudah lama. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk kem. Terima kasih. Saya punya perasaan gak enak ya. Silakan duduk, Bayu. Kenapa, Roy? Ini Mbak Yuyun ya. Iya. Mbak Yuyun dengan tanggal lahir 28 bulan 6 1984 dengan nomor rumah 1. Mbak Yuyun ini pasang susuk karena dendam untuk mempermainkan hati laki-laki, dan sampai saat ini masih digunakan tuh berbagai macam ritualnya, seperti menggunakan alis dari arang yang terbuat dari ari-ari, bayi, dan lipstik dan lain-lain. Saya melihat susuknya kencang sekali ya, sehingga saya belum sempat duduk di situ, saya langsung tertarik di sini. Entah kenapa di sini ada pernapasan ya. Iya, benar sekali. Dan kemudian di sini, di mulut dan di dagu. Benar. Apakah saya boleh kasih tanda kah untuk saya ituin? Boleh. Nih. Jadi di sini letaknya semacam besi kecil dimasukkan, kemudian mohon maaf ya, di sini dan di sini, lalu di dagu. Betul ya, seperti itu. Lalu entah kenapa ya, tangannya ini saya lihat deh. Ini kayak ini di jarinya gitu ya, mesti gitu ya jarinya. Kenapa Ini itu untuk apa? jarinya? Enggak apa-apa, itu hanya untuk menarik aja. Untuk menarik. Menari atau menarik? Menarik Menarik. laki-laki, iya, memikat laki-laki yang ada di sini. Ini mau memikat siapa Terus sih? di sini dari ada sini? lagi. Itu ada juga ya. Iya. Susuk untuk Betul memikat kan? laki-lakinya itu, tuh, peletnya. Tuh, saya bisa terawang kalau dia itu selain menarik pria, saya melihat kamu, jujur ya, ini saya tidak mau orang tuh denial gitu, kayak gitu-gitu, karena apa yang saya lihat berdasarkan vision yang saya lihat, Mbak Yun sempat terjerumus ke dunia malam. Iya. Tetapi tidak apa-apa, maksud saya tidak menyudutkan juga, karena setiap orang punya kesalahan. Saya merasakan terjerumusnya ke dunia malam sangat membahayakan sekali, karena saya melihat ternyata ada bakteri yang udah berakumulasi banyak banget di dalam si Mbak Yuyun. Pernah cek kah sebelumnya? Iya, udah pernah saya. Udah kena kan? Iya. That's my point. Itu
Karena memang penyakit, karena kuman, karena bakteri, karena gaya hidup. Lifestyle dan gaya hidup yang saya lihat di situ. Oke. Kayak saya begitu masuk dari situ dan saya tidak mau duduk di sini, saya mencium aroma di sana, aroma gaib. Karena apa itu atau di antara dua ini. Oh, bisa merasakan itu. Saya melihat itu loh dengan jelas di kepala saya. Tapi tidak usah malu ya, dan jangan rasa saya menghakimi atau menyudutkan. Tidak. Saya hanya membongkar. Mbak Yuyun selama ini gonta-ganti pasangan dengan mereka. Iya, benar sekali. Dan kamu udah kena kan? Iya, benar sekali. Tahap berapa itu? Kalau aku nggak ngerti gitu-gituan, tapi buat ada grade. Iya, levelnya apakah sudah tahap membahayakan atau masih stage awal? Iya, masih stage awal sih. Stage awal, masih tahapan awal. Iya. Sosok yang dia pakai, susuk yang ada di keningnya, itu mengundang menyimpan sosok gaib nggak sih? Ya iyalah pasti. Semuanya. Mengundang sosok makhluk gaib. Pastinya. Oke. Dan saya melihat banyak banget sih sosok makhluk gaib yang ada di diri kamu. Tapi sebagian muncul, sebagian enggak. Iya, benar. Sesekali ada yang ngikutin saya, katanya kayak gitu. Gimana? Ada yang ngikutin saya. Kata siapa? Ada orang yang bilang, orang pintar kayak gitu. Ada yang ngikutin saya dari belakang dan itu adalah teman saya untuk menghalalkan segala cara untuk memikat laki-laki kayak gitu. Oke. Iya. Mbak Yuyun pernah berkomunikasi dengan yang mengikuti itu? Nggak pernah sih, cuman kayak ada bisikan gitu, terus nanti Bisikannya kadang seperti apa? iya, Pakai apa? Pakai iya, benar banget. Siapa maksudnya dia itu? Iya, kadang yang deket sama saya selalu benci, saya sayang sama dia, terakhir saya benci sampai saya ingin pakai. Tapi Mbak Yuyun, Anda merasa takut atau nyaman atau udah biasa nih dengan ada Sudah nyaman bisikan-bisikan sih ya, gitu? karena udah hidup enak, berkecukupan. Ya kita nggak usah kerja capek, udah enak aja kayak gitu. Tapi bukannya itu uang jin dimakan setan ya? Maksudnya sekarang lagi ada, besok tiba-tiba lost money aja gitu. Kalau ada yang rusak AC gitu, tiba-tiba harus keluarin uang. Tapi Oh, kan ada ada aja lagi. keluarnya ya? Iya, elektromagnet, Bener nggak? Iya, tapi kan Elektronik. ada lagi yang mau Ya, kayak gitu. elektronik Ada yang- lagi yang bisa kita pikat. Yang Kayak gitu. ada lagi korbannya, Roy. Oh, Jadi sengaja banyak. ya jadi Mau mbaknya. nanya dong, Mbak Yuyun. Silahkan. Mbak Yuyun ini udah lama ya? Ya Maksudnya- cukup lama sih, karena emang saya sebenarnya orang baik, tapi saya disakitin dan ngapain jadi orang baik, toh nanti sakit lagi kayak gitu. Udah berapa tahun? Sayang, oh. Sekitar 4 tahun sih ya, 4 tahun 5 tahun lah. Ini udah lama ya? Ya Maksudnya- cukup lama sih, karena emang saya sebenarnya orang baik, tapi saya disakitin dan ngapain jadi orang baik, toh nanti sakit lagi kayak gitu. Udah berapa tahun? Sayang, oh. Sekitar 4 tahun sih ya, 4 tahun 5 tahun lah. Korbannya udah berapa orang, Mbak Yuyun? 8. 8. Bayun. Coba ceritain deh, ilustrasiin gambarin ke kita waktu Anda ketemu sampai Anda porotin, sampai Anda tinggalin, gimana sih ceritanya Anda ketemu dengan laki-laki yang Anda kenal? Iya, Lalu benar kemudian banget. apa yang Anda lakukan? Saya suka sama dia. Ya, saya manis manja. Nah, dari situ saya pura-pura ya cerita keluh kesah saya pernah disakitin laki-laki. Nah, dia suka sama saya. Setelah suka sama saya, nah, dia langsung bilang sama saya kalau dia sayang sama saya. Dari situ saya mulai deh deket. Udah terakhir saya mulai sayang, dia mulai sayang. Udah saya tinggalin aja kayak gitu. Anda nggak takut laki-laki itu sakit hati dan justru membalas tindakan Anda dengan hal-hal mistis juga ya?
Enggak sih, karena mereka ya masih sayang sama saya. Dan Nggak bisa lepas dari saya. yang Anda bilang tadi yang sudah berkeluarga, itu ada yang pernah melabrak nggak istrinya atau keluarganya atau anaknya? Nggak pernah sih, tapi ya dari sayanya saya tinggalin aja. Karena dia juga udah jahat sama istrinya kan. Pasti jahat juga sama saya nantinya, kayak gitu.